Ungkapan Ustadz Hadi Hidayat yaitu mentok nasab, atau kita mengatakan ini bukan anaknya si Anu dengan secara sengaja, padahal kita tahu itu anaknya si Anu. Nah itu yang dosa, itu yang nggak boleh. Tetapi ketika kita mengetahui dalil-dalil, kita mengetahui argumen-argumen, ya, kita menemukan ibarat-ibarat yang menunjukkan bahwa apa yang kita kaji ini bukan keturunan dari Nabi Muhammad, bukan keturunan dari si Anu, si Anu, si Anu, maka kita menyampaikan, gak ada salahnya. Pertanyaannya, Ustadz Hidayat sudah ngaji belum? Maksudnya ngaji persoalan nasab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan sebuah video yang berisi perkataan atau pernyataan dari isi tulisan Kiai Imad, yaitu berisi tulisan dari Kiai Imad yang sudah cukup lama, ya. Tulisan Kiai Imad ini menarik sekali untuk saya ketengahkan di sini kembali, karena ini secara otomatis, secara tidak langsung menjadi jawaban atas pernyataan Wah, atas kata-kata Wah yang akhir-akhir ini cukup ikut andil, ya, cukup ikut prihatin atas adanya polemik nasab ini, yang intinya dari beliau itu menganggap polemik nasab ini itu dianggap sesuatu yang sebaiknya dihentikan, sebaiknya segera dihentikan, karena menurut beliau itu ini bisa menimbulkan kegaduhan atau perpecahan, keresahan di tengah masyarakat, dengan alasan bahwa polemik nasab ini yang dibahas adalah nasab yang sudah sah. Nah, itu kesimpulan dari beliau. Nah, dari situ tentu tulisan Kiai Imad ini secara otomatis menjadi jawaban, secara otomatis menjadi tanggapan untuk komentar beliau, bahwa bagaimana pembahasan nasab ini itu ditinjau dari sisi hukum syariahnya, bahwa pembahasan nasab ini dianjurkan, bahkan termasuk fardu kifayah, ya. Jadi untuk masalah ini tentunya Ustadz Hadi Hidayat ya diharapkan bisa mendengarkan apa kata-kata yang disampaikan oleh Kiai Imad ini tentang pembahasan nasab ini. Jadi secara tidak langsung Ustadz Hadi Hidayat ini juga tahu kebenaran apa sih tujuan pembahasan nasab ini, apa sih tujuan sebenarnya adanya polemik nasab ini. Jadi ketika beliau itu sudah tahu kronologinya, sebab-sebab yang membuat orang ini kok kemudian membahas nasab seperti Kiai Imad dan kawan-kawan, ketika beliau tahu yang sesungguhnya, ya diharapkan beliau akan lebih mengerti, lebih arif dan bisa bijaksana menyikapi adanya polemik nasab ini. Kalau pandangan beliau itu hanya sekilas, hanya yang dia lihat di berbagai media sosial yang kelihatan itu menimbulkan kegaduhan, menimbulkan kemudian seperti sebuah permusuhan dan sebagainya, itu sebenarnya salah besar sekali. Kalau yang dilihat semacam itu hanya efek atau akibat dari memang ketika orang membahas nasab ini, banyak orang yang belum siap, belum begitu paham tentang apa yang disampaikan, apa yang diragukan oleh Kiai Imad. Jadi ketika yang diragukan Kiai Imad itu ternyata belum bisa diterima oleh sebagian, terutama orang-orang yang selama ini meyakini bahwa nasab habaib itu adalah dzurriyyah Nabi, inilah yang membuat kemudian seperti orang itu tidak terima yang tentunya masih meyakini seperti itu. Nah, jadi ini tentunya sesuatu yang sangat wajar
akibat yang sangat wajar ketika ada sesuatu yang baru ditampakkan. Tapi intinya dari apa yang disampaikan Kiai Imad itu memang harus ditunjukkan sebuah kebenaran, karena ini demi untuk mencerahkan umat, mengedukasi umat. Ya, untuk lebih jelasnya mari kita simak saja kata-kata dari Kiai Imad yang sudah ditulis beliau di sebuah artikel. Tulisan beliau ini dibacakan oleh saya dapat dari channel YouTube Gus Hanif ya, Gus Hanif ya, itu dibacakan oleh beliau menanggapi atas pernyataan wah. Ya, mari kita simak saja dari kata-kata Kiai Imad tersebut. Dari saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pandangan Islam, nasab ini persoalan yang sangat sensitif. Mau kita melakukan pendekatan dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang tersambung pada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, saking sensitifnya Nabi memberikan pengingat. Jika nasab yang benar itu kemudian sengaja diputus, maka resikonya adalah kufur. Ma min rajulin idda'a, tidaklah seorang lelaki mengaku li ghairi abihi, kepada menasabkan sesuatu kepada yang bukan dari bapaknya, jalur nasabnya, fahuwa kufrun, maka dihukumi dengan kufur. Ya, jadi kalau ada seseorang yang dengan pandangan tertentu mencoba memutus nasab seseorang yang sudah valid, tercatat, terbukti, dan ternyata nasab itu benar, kemudian mencoba untuk diputus, maka resikonya kufur. Ini kan masalah. Pernyataan tentang larangan memutuskan nasab seseorang atau nasab yang sudah sahih kemudian dianggap terputus, itu bisa jatuh kepada kekafiran. Loh, dalilnya bukan ini, dalilnya bukan hadis ini, salah dalil nantinya. Kan jelas kalimatnya, ma min rajulin idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar. Tidaklah seseorang yang menasabkan dirinya kepada laki-laki yang bukan bapaknya. Jadi ngaku-ngaku anak Pak Soekarno, ngaku-ngaku anak Pak Soeharto, ngaku-ngaku anaknya Pak B.J. Habibie misalnya, padahal dia bukan anaknya. Dia tahu itu semua. Illa kafar, kecuali pasti dia telah melakukan tindakan kekafiran. Jadi justru hadis ini malah dalil tentang haramnya ngaku-ngaku cucu Nabi kalau bukan. Haramnya ngaku-ngaku keturunan dari keluarga tertentu kalau bukan. Ini terkait dengan nasab dekat maupun nasab jauh. Kalimat awal. Jadi justru hadis yang dipakai oleh saudara kita Ustaz Adi Hidayat ini tentang larangan ngaku-ngaku kalau bukan. Nah, kemudian juga dalam hal yang sama ketika ada seseorang menisbatkan yang bukan kepada nasabnya, maka faliyatabawa maq'adahu minan nar. Kalau seseorang mengaku-ngaku bagian dari nasab yang bukan nasabnya, maka tempatnya di neraka. Nah, oleh karena itu ini persoalan yang tidak mudah. Ya, jadi jangan ditarik ke ranah kalangan masyarakat awam. Selesaikan di ranah ilmiah, ada pengujinya, ada hakimnya, ada bukti-buktinya, ada sistematikanya, sehingga tidak nanti banyak orang terjebak pada satu masalah yang ini jadi problem kemudian hari saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau tiba-tiba ada orang mencaci maki nasab tertentu kemudian tidak seperti kenyataannya dan dia menghukumi terputus lalu terkena kemudian dengan ancaman hadis ini? Yang bertanggung jawab siapa? Kan jadi masalah. Nah, jadi nasab itu sangat sensitif, dinisbatkan kepada yang bukan dari turunannya masalah, mengaku-ngaku bermasalah, berbangga-bangga juga masalah. Wajib bagi ulama membongkar nasab batil yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam menanggapi statement dari Bang Adi Hidayat atau Ustadz Hadi Hidayat. Ya. Teman-teman, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat itu, katanya yang sudah membatalkan nasab yang sudah sahih dan semacamnya. Jaminan sahihnya itu apa? Ketika sesuatu ditemukan, Ustadz Hadi Hidayat. Maka ini saya pikir apa yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat ini keliru ya. Apalagi membawakan hadis itunya juga keliru ya. Setelah kita bagaimana membaca tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, lalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat, ini sama sekali tidak relevan. Ungkapan Ustadz Hadi Hidayat yaitu mentok nasab, atau kita mengatakan ini bukan anaknya si Anu dengan secara sengaja, padahal kita tahu itu anaknya si Anu. Nah, itu yang dosa, itu yang nggak boleh.
Tetapi ketika kita mengetahui dalil-dalil, kita mengetahui argumen-argumen, ya, kita menemukan ibarat-ibarat yang menunjukkan bahwa apa yang kita kaji ini bukan keturunan dari Nabi Muhammad, bukan keturunan dari si anu, maka kita menyampaikan, gak ada salahnya. Pertanyaannya, Ustaz Hidayat sudah ngaji belum? Maksudnya ngaji persoalan nasab ini. Kalau kita sebagai tokoh tidak tahu persoalan lalu ngomong atas dasar kurang pengetahuan atau dalam bahasa kasar karena ketololan kita dalam persoalan ini, kita ngomong sementara banyak orang ikut kita, itu kecelakaan, memperkeruh suasana, ya.